Seruan komunitas internasional dan sidang Majelis Umum PBB untuk melakukan gencatan senjata ditolak Israel yang terus membombardir jalur Gaza. Israel juga terindikasi melakukan kejahatan perang dengan menyerang objek fasilitas sipil dan menggunakan amunisi fosfor putih di kawasan padat penduduk di Gaza. Kita akan lihat, ini dia bagaimana indikasi apa saja indikasi kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Ini dia, kita lihat bahwa kantor urusan kemanusiaan PBB mencatat hingga 8 November, artinya sudah 1 bulan semenjak perang antara Israel dan juga Hamas 7 Oktober lalu, sedikitnya 40.000 bangunan. Jadi 40.000 bangunan yang merupakan tempat tinggal atau hunian dari warga sipil ini hancur, kemudian 220.000 lainnya dilaporkan rusak. Nah, serangan Israel juga menyasar fasilitas kesehatan, rumah ibadah, ya, kemudian juga bahkan kamp pengungsian. Jadi tercatat sedikitnya ada 120 fasilitas kesehatan Vaskes yang dijadikan sasaran dari Israel. Sementara 18 rumah sakit, 40 fasilitas kesehatan ini sudah total tidak bisa beroperasi lagi. 278 fasilitas pendidikan rusak. Itu juga yang membuat pernyataan dari pemerintah Palestina beberapa waktu lalu bahwa tahun pendidikan ajaran 2023-2024 sudah resmi berakhir. Selain itu, untuk tempat ibadah 66 masjid juga dilaporkan mengalami kerusakan, begitu juga 3 gereja. Padahal kita tahu bahwa hukum internasional atau International Humanitarian Law ini sudah memberikan pernyataan atau ada yang mengatur perlindungan terhadap rumah sakit, kemudian juga tempat ibadah. Ini juga tertuang dalam Konvensi Jenewa bahwa untuk orang-orang atau masyarakat yang sakit, terluka, fasilitas kesehatan, medis dan lainnya itu termasuk dilindungi dalam hukum perang. Jadi hukum perang ini harus dihormati, harus menjadi norma. Tapi itu tidak berlaku, kita lihat dalam perang atau serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap Hamas atau terhadap Palestina dalam 1 bulan terakhir. Nah, dengan dalih menghancurkan kelompok Hamas, serangan udara Israel ini kalau kita perhatikan, ini juga menyasar beberapa kamp pengungsian di berbagai wilayah Gaza. Ada kamp Jabalia, salah satu yang terparah terkena serangan. Jadi data Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina di jalur Gaza, terdapat ada 8 kamp pengungsian, ada Jabalia, Beach Camp, ada Nuseirat, Bureij, kemudian Rafah Camp, ada Khan Yunis Camp yang di awal-awal juga menjadi serangan dari Israel, kemudian ada Deir el-Balah Camp dan juga ada Magazi. Jadi 8 camp ini tercatat yang menjadi target serangan. Sementara itu tercatat kita lihat bahwa 3 kamp pengungsi ini juga menjadi sasaran juga. Ada kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara, kemudian Bureij dan lain sebagainya. Kita bergeser berikutnya. Ini adalah peta dari Gaza. Mengapa kemudian Gaza disebut sebagai penjara terbuka, ya, penjara terbuka terbesar di dunia, ya. Kita lihat bahwa berdasarkan data dari kantor urusan kemanusiaan PBB, ada 3 perlintasan untuk bisa masuk ke dalam wilayah ke Gaza. Pertama kita lihat di Gaza Utara. Ini dia Gaza Utara, ini lokasinya dekat dengan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, jaraknya kalau saya tidak salah sekitar 2,5 km. Nah, untuk di Gaza Utara checkpointnya berada di Beit Hanun atau Erez. Jadi perlintasan ini ada di bawah kontrol atau kendali dari pemerintah Israel dan hanya bisa dimasuki atau dilintasi oleh orang-orang yang memang mengantongi izin dari pemerintah Israel. Kemudian kita bergeser untuk checkpoint Karim, ya, di bagian selatan. Di bagian selatan itu tepatnya ada di wilayah Rafah, perlintasan Karim Abu Salim yang juga berada di bawah kendali pemerintah Israel. Jadi ini hanya
diperuntukkan atau digunakan untuk keperluan barang logistik yang catatannya sekali lagi sudah mengantongi izin dari otoritas Israel. Selanjutnya ada juga checkpoint, ini dia di Rafah. Jadi selain Karem Shalom, yaitu Rafah Al-Walda yang merupakan perlintasan batasan dengan Mesir. Jadi ini menjadi pintu perlintasan untuk keluar masuk atau lalu lintas orang dan juga barang. Tapi untuk Rafah ini di bawah pemerintah Mesir atau dikelola oleh di pemerintah Mesir. Sementara itu untuk di Gaza Barat berbatasan dengan Mediterania. Namun wilayah ini juga di bawah kendali oleh militer Israel. Jadi warga Gaza hanya bisa melaut dengan hanya jaraknya 15 mil laut ya.